Matahari perlahan tenggelam di balik bukit desa kecil itu, menyisakan semburat jingga di langit. Di beranda rumahnya yang sederhana, Kiai Abdul Rahman duduk termenung. Tasbih di tangannya berputar pelan, mengikuti lantunan doa yang lirih keluar dari bibirnya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang bahkan doa-doanya belum mampu melepaskannya dari rasa sepi. Rumah itu sebetulnya tak pernah benar-benar kosong. Anak-anaknya, Fatimah dan Ahmad, sering berkunjung bersama keluarga mereka. Canda tawa cucu-cucunya mengisi ruang tamu setiap akhir pekan, namun Kiai Abdul Rahman tetap merasa ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ia sering menatap foto mendiang istrinya yang tergantung di dinding, seolah berharap ada percakapan yang bisa terjalin meski hanya dalam keheningan. Malam itu, setelah melaksanakan salat Isya, Kiai Abdul Rahman kembali ke kamarnya. Ia membuka Al-Quran di meja kecilnya dan mulai membaca. Namun, pikirannya terus melayang, kembali ke masa-masa ketika ia dan istrinya berjuang membesarkan anak-anaknya. Kenangan itu hangat, tapi sekaligus menyakitkan. Kini, ia hanya sendiri, dengan bayang-bayang masa lalu yang terus menyapanya. Fatimah, yang tinggal di rumah sebelah, menyadari ayahnya sering termenung akhir-akhir ini. Ia mencoba menghiburnya dengan membawa masakan kesukaan ayahnya. "Ayah, makan malam sudah siap. Aku masak gulai kambing kesukaan ayah," katanya dengan senyum. Namun, Kiai Abdul Rahman hanya menjawab singkat, "Terima kasih, Nak." Taruh saja di meja. Ahmad, yang tinggal di kota, juga sering mengirim kabar dan berkunjung seminggu sekali. Saat bertemu, ia berusaha membahas hal-hal ringan untuk membuat ayahnya tertawa. Namun, Kiai Abdul Rahman hanya tersenyum tipis. Ahmad mulai khawatir. Ayah kelihatan lebih banyak termenung akhir-akhir ini. "Apa ayah sedang sakit?" tanyanya suatu hari. Kiai Abdul Rahman hanya menggeleng pelan, "Tidak, Nak. Ayah hanya sedang mengenang masa lalu." Sepi itu terus menghantui bahkan ketika Kiai Abdul Rahman mencoba melupakannya dengan sibuk di kebun belakang rumah. Ia menyirami tanaman, memanen sayuran, atau sekadar membersihkan rumput liar. Meski tubuhnya bergerak, pikirannya tetap melayang ke masa lalu. "Almarhumah pasti akan menyukai tomat-tomat ini," gumamnya sambil memetik buah yang ranum. Suatu sore, ia berjalan menuju masjid untuk memimpin pengajian. Meski jamaah masjid selalu mendengarkan kajiannya dengan antusias, di dalam hatinya ia merasa kesepian. Ia rindu memiliki seseorang yang bisa diajak berbagi pemikiran dan doa di luar pengajian. Kehadiran orang lain di dalam hidupnya kini terasa lebih berarti dibandingkan sekadar ramai di sekeliling. Seusai pengajian, seorang jamaah mendekatinya dan mengajaknya berbicara tentang persoalan hidup. Kiai Abdul Rahman mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat bijak seperti biasa. Namun, saat jamaah itu pergi, hatinya kembali terasa kosong. Ia menyadari bahwa ia bisa menenangkan hati orang lain, tetapi tak ada yang bisa benar-benar memahami kegelisahan yang ia rasakan. Di suatu malam yang sunyi, Kiai Abdul Rahman terbangun dari tidur. Mimpinya dipenuhi bayangan mendiang istrinya yang tersenyum sambil mengulurkan tangan, seolah mengajaknya ke sebuah tempat yang damai. "Apakah ini pertanda, ya Allah?" bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak bisa lagi memungkiri bahwa ada sesuatu yang ia butuhkan, sesuatu yang mungkin belum ia ungkapkan bahkan kepada dirinya sendiri. Dalam penantiannya yang panjang, Kiai Abdul Rahman mulai menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa menemaninya di sisa hidupnya. Bukan hanya untuk mengusir kesepian, tetapi juga untuk bersama-sama beribadah dan mengabdikan diri kepada Allah. Meski hatinya berat, ia berdoa agar Allah memberikan jalan terbaik baginya, apapun itu. Di balik doanya, tersimpan harapan kecil yang perlahan mulai tumbuh, meski ia belum tahu bagaimana mewujudkannya. Pagi itu, langit tampak cerah. Burung-burung berkicau riang di dahan pohon mangga di halaman rumah Kiai Abdul Rahman. Namun, suasana hati sang ulama jauh dari cerah. Wajahnya terlihat lebih sayu dari biasanya. Ia duduk di teras dengan secangkir teh hangat di tangannya,
memandangi jalan setapak yang sepi. Fatimah, yang datang untuk mengantarkan sarapan, tak bisa lagi menahan rasa penasarannya. "Ayah, akhir-akhir ini ayah terlihat gelisah. Ada apa sebenarnya?" tanya Fatimah sambil duduk di sebelahnya. Suaranya lembut, penuh perhatian. Kiai Abdul Rahman menarik napas panjang. Matanya menerawang ke kejauhan, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan putrinya. "Fatimah, ayah merasa ada sesuatu yang kurang di hati ayah. Seperti ada kerinduan yang tak bisa ayah jelaskan," ujarnya perlahan. Fatimah menatap ayahnya dengan penuh kekhawatiran. "Kerinduan apa, ya? Bukankah kami semua ada di sini untuk ayah?" tanyanya lagi, mencoba menggali lebih dalam. "Ayah bermimpi bertemu dengan ibumu," ujar Kiai Abdul Rahman dengan suara lirih. "Dalam mimpi itu, ibumu tersenyum dan berkata, 'Jangan biarkan hatimu sepi, temukanlah ketenangan sebelum waktumu tiba.'" Ayah tidak tahu pasti apa maksudnya, tapi sejak saat itu, hati ayah terus bergolak. Fatimah terdiam. Kata-kata ayahnya membuat hatinya bergetar. Ia tahu betapa mendalamnya cinta sang ayah kepada ibunya. Namun, mendengar mimpi itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. "Apa ayah merasa mimpinya adalah sebuah pesan?" tanyanya dengan hati-hati. Kiai Abdul Rahman mengangguk pelan. "Mungkin, ayah merasa seolah-olah Allah sedang memberi petunjuk kepada ayah. Dan semakin ayah memikirkannya, ayah menyadari bahwa ayah membutuhkan seseorang yang bisa menemani ayah menjalani sisa hidup ini. Bukan karena ayah tidak bersyukur atas kehadiran kalian, tetapi karena ayah merasa ada tugas yang belum selesai, sesuatu yang harus ayah lakukan sebelum kembali kepadanya." Mata Fatimah mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan ayahnya akan memiliki keinginan seperti itu. "Apakah ayah ingin menikah lagi?" tanyanya akhirnya, dengan suara nyaris berbisik. Kiai Abdul Rahman tersenyum kecil, senyum yang penuh dengan keikhlasan. "Ayah ingin, jika Allah mengizinkan. Bukan untuk kepentingan duniawi, tapi untuk menyempurnakan pengabdian ayah kepadanya. Ayah ingin berbagi hidup dengan seseorang yang bisa membantu ayah mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang dulu ayah rasakan bersama ibumu." Fatimah tertegun mendengar penjelasan ayahnya. Meski hatinya berat, ia tahu keinginan sang ayah adalah sesuatu yang tulus dan didasari niat yang baik. "Jika itu yang ayah inginkan, biarlah aku dan Ahmad yang mencarikan seseorang untuk ayah. Kami akan berusaha memenuhi harapan ayah." Sebuah keheningan yang mendalam menyelimuti mereka. Namun, keheningan itu bukanlah kekosongan. Di dalamnya, ada doa yang terucap tanpa suara, doa seorang anak untuk kebahagiaan ayahnya. Meski tak mudah, Fatimah tahu, tugas ini adalah bagian dari baktinya kepada ayahnya yang telah memberikan segalanya untuk keluarganya. Setelah mendengar keinginan sang ayah, Fatimah dan Ahmad memutuskan untuk membicarakan hal itu lebih serius. Malam itu, Ahmad datang ke rumah Fatimah. Di ruang tamu yang sederhana, mereka duduk berdampingan, berbicara dengan nada pelan agar anak-anak Fatimah tidak mendengar. "Ini tidak mudah, Fatimah," ujar Ahmad dengan wajah penuh beban. "Aku tidak pernah membayangkan ayah akan memiliki keinginan seperti ini di usianya yang sudah senja." Fatimah mengangguk, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Aku juga terkejut, tapi ayah memiliki alasan yang mulia. Kita harus mendukungnya." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada ragu, "Tapi bagaimana kita mencari seseorang yang sesuai untuk ayah? Tidak semua orang bisa memahami kondisi ayah dan menerima hidup seperti ini." Ahmad memandang adiknya dengan tatapan serius. "Ayah butuh seseorang yang saleha, sabar, dan memahami tanggung jawab besar ini. Tapi di mana kita mencarinya? Apakah kita bertanya kepada orang-orang di desa atau meminta bantuan teman-teman ayah di pengajian?" Fatimah menarik napas panjang. "Mungkin kita bisa mulai dari orang-orang yang ayah kenal. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin lebih mendalam. Ayah tidak hanya membutuhkan pendamping,
tetapi juga seseorang yang benar-benar bisa mengisi kehampaan di hatinya. Percakapan mereka terhenti sejenak ketika suara azan Isya menggema dari masjid terdekat. Ahmad mengajak Fatimah untuk melaksanakan salat berjemaah di masjid, berharap doa-doa mereka akan memberi petunjuk. Setelah salat, Ahmad bertemu dengan seorang jamaah tua yang pernah menjadi sahabat dekat ayahnya. Mereka berbincang sejenak, dan Ahmad menceritakan keinginan ayahnya. Jamaah itu mengangguk penuh pengertian, lalu berkata, "Aku pernah mendengar tentang seorang gadis di desa sebelah. Dia dikenal sangat saleha dan tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Hidup mereka sederhana, tapi penuh berkah. Mungkin kamu bisa mencoba mencari tahu lebih banyak tentang mereka." Mendengar itu, hati Ahmad tergerak. Keesokan harinya, ia dan Fatimah pergi ke desa yang dimaksud. Desa itu terpencil, dikelilingi sawah hijau yang membentang luas. Rumah-rumahnya kecil namun terawat, mencerminkan kesederhanaan para penghuninya. Di sana, mereka bertemu dengan seorang perempuan tua yang tinggal bersama putrinya, Aisyah. Saat pertama kali melihat Aisyah, hati Fatimah merasa tenang. Wajah gadis itu memancarkan ketulusan, dan tutur katanya lembut ketika menyapa mereka. Ahmad memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. "Kami datang membawa niat baik. Ayah kami adalah seorang ulama tua yang sangat dihormati. Dia berharap bisa memiliki pendamping di sisa hidupnya, dan kami mendengar tentang kebaikan Aisyah. Apakah Anda bersedia mempertimbangkan hal ini?" Wajah Aisyah tampak terkejut, tetapi ia tidak langsung menjawab. Ibunya menatap putrinya dengan penuh kasih, seolah meminta pendapatnya. "Ini adalah keputusan besar," ujar sang ibu akhirnya. "Kami membutuhkan waktu untuk berpikir dan berdoa." Fatimah dan Ahmad memahami hal itu. Mereka berpamitan dengan penuh hormat, meninggalkan harapan di balik langkah kaki mereka. Dalam perjalanan pulang, hati mereka penuh doa, berharap Allah menunjukkan jalan terbaik untuk ayah mereka. Malam itu, Aisyah termenung di sudut kamarnya. Ia memikirkan permintaan itu dengan hati yang berat. Hidupnya selama ini hanya dihabiskan untuk merawat ibunya dan beribadah. Namun, ada sesuatu di dalam hatinya yang menyentuh. "Apakah ini bagian dari rencanamu, ya Allah?" bisiknya lirih. Di tempat lain, Kiai Abdul Rahman menutup malamnya dengan sujud panjang. Hatinya berdebar tak menentu, seolah menunggu kabar yang akan mengubah arah hidupnya. Namun, di balik kegelisahan itu, ia menyerahkan semuanya kepada Allah, yakin bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak terbaik dari Sang Maha Kuasa. Malam itu, hujan turun dengan lembut, membawa udara sejuk yang menenangkan. Di rumahnya yang sederhana, Aisyah duduk di dekat jendela, menatap rintik hujan dengan hati yang penuh tanya. Kata-kata Ahmad masih terngiang di telinganya. "Ayah kami adalah ulama yang saleh, dan kami yakin siapapun yang mendampinginya akan mendapat keberkahan besar. Namun, keputusan ini bukanlah hal yang mudah." Di sisi lain, ibunya menatapnya dengan pandangan penuh kasih. "Aisyah, hidup kita selama ini dipenuhi kesederhanaan, tapi kita selalu merasa cukup. Jika kau menerima lamaran ini, hidupmu mungkin akan berubah. Namun, aku percaya kau tahu apa yang terbaik." Aisyah menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Bu, aku hanya takut apakah aku mampu menjadi pendamping yang baik untuk seorang ulama. Tugas itu berat, dan aku takut mengecewakan." Suaranya bergetar, mencerminkan pergolakan hatinya. Sang ibu tersenyum tipis. "Anakku, Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Jika ini adalah jalan yang Allah pilihkan, maka Dia pula yang akan memberimu kekuatan. Berdoalah, nak, biarkan Allah memberikan petunjuk." Malam itu, Aisyah bersujud lebih lama dari biasanya. Air matanya mengalir tanpa henti, membawa semua keraguan dan kekhawatirannya kepada Sang Maha Kuasa. "Ya Allah, jika ini adalah jalan-Mu, maka mudahkanlah. Namun, jika tidak, jauhkanlah aku dari keputusan yang salah," bisiknya lirih. Di rumah Kiai Abdul Rahman, suasana serupa terjadi.
Fatimah dan Ahmad menceritakan pertemuan mereka dengan Aisyah dan ibunya. "Ayah, gadis itu terlihat sangat saleha. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi kepribadiannya memancarkan ketulusan," ujar Fatimah. Mendengar itu, Kiai Abdul Rahman menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan gejolak di hatinya. Jika dia adalah yang terbaik menurut Allah, ayah akan menerimanya dengan lapang dada. Namun, jika tidak, ayah pun ikhlas. "Kita serahkan semuanya kepada Allah," ujarnya dengan suara penuh keikhlasan. Beberapa hari kemudian, kabar yang dinanti pun tiba. Aisyah dan ibunya datang ke rumah Kiai Abdul Rahman. Mereka disambut dengan hangat oleh Fatimah dan Ahmad. Dalam suasana penuh keakraban, sang ibu akhirnya membuka suara. "Setelah berdoa dan memohon petunjuk, kami sepakat untuk menerima lamaran ini. Kami percaya, jika ini adalah kehendak Allah, maka ini adalah yang terbaik untuk kami semua," katanya dengan suara mantap. Kiai Abdul Rahman menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih telah menerima lamaran ini. Insya Allah, niat kita ini murni untuk mencari ridanya," ujarnya dengan penuh syukur. Tanggal pernikahan pun ditetapkan. Fatimah dan Ahmad sibuk mempersiapkan segala keperluan, meskipun Kiai Abdul Rahman meminta agar semuanya dilakukan dengan sederhana. "Yang terpenting adalah niat kita, bukan kemewahan yang kita tampilkan," katanya. Malam menjelang pernikahan, Aisyah kembali bersujud, memohon kekuatan untuk menjalani takdir barunya. Di tempat lain, Kiai Abdul Rahman juga tenggelam dalam doa panjangnya, memohon agar Allah memberkahi langkahnya yang baru ini. Meski hati mereka penuh debar, keduanya merasa bahwa doa-doa mereka telah menyatu dalam harapan yang sama, menjalani hidup ini dengan ketulusan demi mencari keridaan Allah. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Matahari pagi menyinari desa dengan hangat, seolah turut merestui pernikahan Kiai Abdul Rahman dan Aisyah. Suasana di rumah Fatimah dipenuhi kesibukan sederhana. Para tetangga datang membantu menyiapkan segala kebutuhan. Meski acara ini digelar secara kecil-kecilan, namun kebahagiaan yang terpancar terasa begitu besar. Kiai Abdul Rahman duduk di ruang tamu dengan mengenakan baju koko putih dan sarung tenun terbaiknya. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menyiratkan perasaan haru yang mendalam. Sesekali ia memejamkan mata, memanjatkan doa agar pernikahannya ini menjadi jalan untuk mendekatkan diri lebih lagi kepada Allah. Di sisi lain, Aisyah berada di kamar yang dipinjamkan Fatimah. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna pastel. Raut wajahnya menunjukkan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Ibunya, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Aisyah, ini adalah awal baru dalam hidupmu. Jangan takut, niatkan semua karena Allah. Aku yakin kau akan menjadi pendamping yang baik." Aisyah mengangguk pelan, mencoba menguatkan hatinya. "Bu, doakan aku agar aku mampu menjalani semua ini dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab," ucapnya dengan suara lirih. Tak lama kemudian, akad nikah pun dimulai. Para tamu yang hadir hanyalah keluarga terdekat dan beberapa sahabat dekat Kiai Abdul Rahman. Prosesi berjalan dengan hikmat. Saat Kiai Abdul Rahman mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, air mata Fatimah dan Ahmad tak tertahankan. Mereka menyaksikan peristiwa yang sangat langka, seorang ayah mereka, seorang ulama yang telah mendidik mereka dengan penuh kasih, memulai babak baru di usia senja. Setelah akad selesai, semua mata tertuju pada Aisyah dan Kiai Abdul Rahman. Sang ulama menatap istrinya dengan penuh kelembutan, sementara Aisyah menundukkan wajah, berusaha menenangkan gejolak hatinya. "Terima kasih telah menerima saya dalam hidup Anda," ujar Kiai Abdul Rahman dengan nada rendah namun penuh makna. Aisyah hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah rasa hormat yang mendalam bercampur dengan kekaguman terhadap suaminya. Setelah acara selesai, Kiai Abdul Rahman dan Aisyah pulang ke rumah yang telah disiapkan di desa kecil itu. Malam itu, rumah mereka yang sederhana terasa begitu hangat.
Kiai Abdul Rahman memimpin salat berjemaah bersama Aisyah untuk pertama kalinya. Dalam sujud panjangnya, ia memohon kepada Allah agar pernikahan ini membawa berkah bagi keduanya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aisyah masih merasakan bayang-bayang keraguan. Bisakah aku menjadi istri yang diharapkan oleh seorang ulama seperti beliau? Pikirnya. Namun, ketika ia melihat wajah Kiai Abdul Rahman yang penuh ketenangan, hatinya mulai tenang. Aku akan belajar. Aku akan berusaha menjadi istri yang mendukung perjuangannya, tekadnya dalam hati. Malam itu, hujan turun dengan lembut, membawa suasana damai di rumah kecil mereka. Di sela suara rintik hujan, Aisyah dan Kiai Abdul Rahman berbincang ringan. Meski mereka masih saling beradaptasi, percakapan itu terasa hangat, seperti dua jiwa yang mulai saling memahami. Di luar rumah, Fatimah dan Ahmad berdiri di bawah rindang pohon, mengawasi rumah ayah mereka dari kejauhan. Aku merasa lega, Ahmad, ujar Fatimah. Ayah tampak lebih bahagia sekarang. Ahmad mengangguk. Ya, meski awalnya sulit menerima keinginan ayah, aku kini yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik. Semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah ayah dan ibu Aisyah. Malam itu berakhir dengan doa yang mengalir dari setiap hati yang terlibat. Pernikahan sederhana itu tidak hanya menjadi simbol cinta dan pengabdian, tetapi juga menjadi awal dari kisah baru yang penuh harapan dan keikhlasan. Namun, tak seorang pun tahu bahwa perjalanan yang menanti mereka masih dipenuhi kejutan yang akan menguji keimanan dan kesetiaan. Hari-hari berlalu setelah pernikahan Kiai Abdul Rahman dan Aisyah. Rumah sederhana mereka menjadi saksi awal kehidupan baru yang penuh dengan doa dan ketulusan. Aisyah, meskipun masih canggung, mulai memahami rutinitas dan kebiasaan suaminya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan air wudhu dan sarapan sederhana untuk sang suami. Di setiap langkahnya, ia berusaha mengabdi sepenuh hati. Kiai Abdul Rahman, dengan kebijaksanaannya, selalu memperlakukan Aisyah dengan kelembutan. Ia tak pernah menuntut lebih, menyadari bahwa Aisyah sedang menyesuaikan diri dengan peran barunya. Kamu tidak perlu terburu-buru, Aisyah. Lakukan semuanya dengan ikhlas. Itu sudah lebih dari cukup bagiku, katanya suatu pagi sambil tersenyum lembut. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda dalam keseharian mereka. Kiai Abdul Rahman seringkali terlihat termenung lebih lama daripada biasanya. Pandangannya sering kosong, seolah-olah ada hal yang sedang ia pikirkan dalam-dalam. Aisyah yang memperhatikan perubahan ini merasa cemas, tetapi ia tidak berani bertanya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama setelah salat Isya, Aisyah akhirnya memberanikan diri. Abang, panggilnya dengan suara lembut, menggunakan panggilan yang biasa ia pakai. Saya merasa akhir-akhir ini abang sering termenung. Adakah sesuatu yang mengganggu pikiran? Kiai Abdul Rahman menatap Aisyah dengan mata yang dalam. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Aisyah, ada sesuatu yang ingin aku ceritakan, tapi aku khawatir kau akan merasa berat mendengarnya. Hati Aisyah berdegup kencang. Katakan saja, abang. Apapun itu, saya siap mendengarkan. Kiai Abdul Rahman mengangguk pelan. Beberapa hari terakhir, aku bermimpi bertemu dengan seseorang berpakaian putih, yang datang membawa pesan. Dalam mimpi itu, aku diberi isyarat bahwa waktuku di dunia ini tidak lama lagi. Mendengar itu, Aisyah tertegun. Tubuhnya terasa lemas, dan ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, abang, bukankah mimpi hanyalah bunga tidur? Mungkin itu hanya perasaan yang timbul karena kita baru menjalani kehidupan baru, ujarnya, mencoba menyangkal kekhawatirannya sendiri. Kiai Abdul Rahman menggeleng dengan lembut. Aisyah, aku tidak mengatakan ini untuk membuatmu khawatir. Aku hanya ingin kau tahu, agar kita bisa mempersiapkan diri. Aku merasa Allah sedang memberikan isyarat, dan aku ingin sisa waktuku di dunia ini dipenuhi dengan kebaikan. Aku ingin mendekatkan diri lebih lagi kepadanya, dan aku ingin kau ada di sisiku sebagai pendamping yang kuat. Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ia tahan.
Ia meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. Jika itu yang abang rasakan, maka saya akan mendukung. Kita jalani sisa waktu ini dengan penuh keikhlasan. Tapi abang, saya mohon, jangan pernah menyerah pada hidup. Allah pasti memiliki rencana yang lebih indah untuk kita. Malam itu, keduanya larut dalam doa panjang. Dalam keheningan malam, hati mereka menyatu dalam keikhlasan, menerima apapun yang telah Allah tetapkan. Hari-hari berikutnya, Kiai Abdul Rahman semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia lebih sering beribadah, memberikan ceramah di masjid, dan berbagi ilmu kepada siapa saja yang membutuhkannya. Aisyah, meskipun hatinya diliputi kecemasan, selalu berusaha kuat. Ia menemani setiap langkah suaminya, memastikan Kiai Abdul Rahman tidak merasa sendiri. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Suatu pagi, Aisyah merasa tubuhnya lemas dan mual tanpa sebab. Ia pikir itu hanya kelelahan, tetapi gejala itu terus berulang. Fatimah, yang berkunjung saat itu, memperhatikan perubahan pada Aisyah. "Aisyah, sepertinya kamu sedang hamil," ujarnya penuh keyakinan. Aisyah terdiam, hatinya bergetar, tetapi ia tak berani menyimpulkan sendiri. Fatimah segera membawanya ke bidan terdekat. Setelah diperiksa, kabar yang didapatkan mengejutkan. "Selamat, Bu Aisyah, Anda sedang mengandung." Berita ini menjadi momen campur aduk bagi keluarga mereka. Di satu sisi, Aisyah merasa bahagia dan bersyukur. Namun, di sisi lain, ia khawatir bagaimana jika benar isyarat mimpi suaminya menjadi kenyataan. Bagaimana ia harus menjalani ini seorang diri tanpa Kiai Abdul Rahman di sisinya. Ketika Aisyah memberitahu Kiai Abdul Rahman, pria itu tersenyum penuh haru. Ia memeluk Aisyah dengan lembut. "Ini adalah karunia besar dari Allah, Aisyah. Jika aku tidak bisa mendampingi hingga anak kita lahir, aku yakin kau adalah ibu yang luar biasa, yang mampu memberikan yang terbaik untuknya." Malam itu, doa-doa mereka kembali menggema. Kiai Abdul Rahman semakin yakin bahwa waktu yang tersisa adalah kesempatan untuk memberikan cinta dan keteladanan bagi keluarganya. Namun, tak seorang pun tahu bahwa kehidupan mereka akan segera berubah dalam cara yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang dipenuhi doa. Aisyah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya seiring dengan pertumbuhan janin dalam rahimnya. Namun, kebahagiaan itu sering kali bercampur dengan kekhawatiran mendalam. Kiai Abdul Rahman semakin tampak lelah, meski ia tetap tersenyum dan menutupi kondisinya. Suatu pagi, ketika embun masih bergelayut di dedaunan, Kiai Abdul Rahman memanggil Aisyah untuk duduk di dekatnya. Wajahnya terlihat damai, tetapi ada sorot yang sulit diartikan di matanya. "Aisyah," katanya perlahan, "aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting." Aisyah, yang sedang menyiapkan teh hangat, segera duduk di samping suaminya. "Ada apa, abang?" tanyanya lembut, meski hatinya mulai dirundung gelisah. Kiai Abdul Rahman menggenggam tangan istrinya erat. "Aisyah, aku merasa waktuku semakin dekat. Jangan sedih, jangan khawatir. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat bersyukur Allah mengirimkanmu dalam hidupku, walaupun hanya sebentar. Kau telah menjadi penopangku, dan aku yakin kau akan menjadi ibu yang luar biasa bagi anak kita." Kata-kata itu membuat dada Aisyah sesak. Air mata mulai membasahi pipinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. "Abang, jangan bicara seperti itu. Kita masih punya waktu, insya Allah. Allah Maha Penyayang. Saya yakin abang akan melihat anak kita tumbuh." Kiai Abdul Rahman tersenyum kecil. "Aisyah, ini bukan tentang berapa lama waktu yang aku punya. Ini tentang bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Aku ingin kau berjanji, jika saat itu tiba, kau akan tetap kuat. Jangan biarkan kesedihanmu menghalangimu menjadi ibu yang baik." Aisyah mengangguk, meski air matanya terus mengalir. "Saya berjanji, abang. Tapi tolong, tetaplah bersama kami selama yang abang bisa." Hari itu, Kiai Abdul Rahman memutuskan untuk mengunjungi masjid terakhir kalinya. Ia memberikan ceramah penuh makna tentang keikhlasan dan tawakal kepada Allah.
Suaranya lembut, tetapi setiap kata yang keluar membawa kekuatan yang menyentuh hati para jamaah. Banyak yang tak sadar bahwa itu adalah pesan perpisahan. Malamnya, setelah salat Isya berjemaah, Kiai Abdul Rahman merasa tubuhnya semakin lemah. Ia meminta Aisyah untuk membacakan surah Yasin di sisinya. Dengan suara lirih, Aisyah melantunkan ayat-ayat suci itu, sementara Kiai Abdul Rahman menutup mata, mendengarkan dengan damai. Ketika ayat terakhir selesai dibaca, Kiai Abdul Rahman membuka matanya dan menatap Aisyah dengan penuh kasih. "Aisyah, aku titipkan anak kita kepadamu. Didiklah dia menjadi seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Aku percaya kau mampu." Aisyah menggenggam tangan suaminya erat, menangis tanpa suara. "Abang, jangan tinggalkan saya. Saya butuh abang," bisiknya penuh harap. Namun, Kiai Abdul Rahman hanya tersenyum lembut. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, Aisyah. Aku akan selalu ada dalam doa dan kenanganmu." Detik berikutnya, tubuh Kiai Abdul Rahman terkulai lemas dalam pelukan Aisyah. Suara tangis Aisyah pecah, menggema di malam yang hening. Fatimah dan Ahmad yang mendengar segera berlari masuk. Mereka menemukan ayah mereka telah pergi dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang sangat tenang. Kepergian Kiai Abdul Rahman membawa duka mendalam bagi keluarga dan seluruh desa. Para jamaah masjid, santri, dan tetangga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Jenazahnya dimakamkan dengan penuh khidmat, dikelilingi oleh ratusan orang yang merasa kehilangan. Aisyah berdiri di samping makam suaminya, menggenggam tanah yang baru ditaburkan. "Abang, saya akan memenuhi janji saya. Saya akan menjaga anak kita dan melanjutkan warisan kebaikan yang abang tinggalkan," katanya dalam hati. Malam itu, Aisyah kembali ke rumah dengan hati yang remuk, tetapi ia tahu ia harus bangkit. Di dalam rahimnya, janin kecil itu menjadi harapan baru, simbol cinta dan keteladanan yang ditinggalkan oleh Kiai Abdul Rahman. Aisyah bertekad untuk menguatkan dirinya, meskipun hatinya masih dihantui oleh rasa kehilangan yang mendalam. Kepergian sang ulama adalah akhir dari sebuah perjalanan, namun juga menjadi awal dari kisah baru yang penuh perjuangan dan harapan. Sang istri muda harus melanjutkan hidup dengan amanah besar, menjaga cahaya yang telah diwariskan oleh Kiai Abdul Rahman kepada keluarganya. Setelah kepergian Kiai Abdul Rahman, rumah sederhana yang dulu penuh lantunan doa dan nasihat bijak kini terasa hening. Aisyah, meski diliputi duka yang mendalam, berusaha tegar. Setiap pagi ia duduk di tempat biasa Kiai Abdul Rahman membaca Al-Quran, memejamkan mata, seolah ingin merasakan kehadiran suaminya. Di rahimnya, bayi yang dikandungnya menjadi penghibur sekaligus penyemangat untuk melanjutkan hidup. Fatimah dan Ahmad, yang juga merasakan kehilangan ayah mereka, berjanji untuk selalu mendampingi Aisyah. "Bu Aisyah, Abah menitipkan amanah besar ini kepada kita. Kami akan menjaga ibu dan adik kecil yang sedang ibu kandung, seperti yang Abah inginkan," ujar Ahmad suatu malam, dengan mata yang berkilau tekad. Hari-hari berlalu, dan kehamilan Aisyah semakin besar. Namun, perjalanan itu tak semulus yang ia harapkan. Pada suatu malam yang gelap, Aisyah tiba-tiba merasa kesakitan di perutnya. Fatimah yang sedang menemani segera membawanya ke bidan desa. "Tolong selamatkan dia," kata Fatimah dengan suara penuh kekhawatiran. Bidan segera memeriksa, wajahnya serius. "Ada sedikit komplikasi, tapi jangan khawatir, kita bisa mengatasinya. Yang penting, ibu harus banyak istirahat," ujarnya. Aisyah hanya tersenyum lemah, hatinya terus berdoa agar ia diberi kekuatan untuk melahirkan bayi ini dengan selamat. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke rumah Aisyah membawa kabar yang mengejutkan. "Aisyah," katanya, suaranya serak dan penuh beban, "beberapa hari sebelum Kiai meninggal, ia menitipkan sebuah surat untukmu. Ia mengatakan bahwa surat ini harus dibuka jika suatu saat kau merasa kehilangan arah." Aisyah menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Malam itu, setelah berwudu dan berdoa,
ia membuka surat itu di kamar yang dulu ia tempati bersama Kiai Abdul Rahman. Tulisan tangan suaminya yang rapi membuat air matanya mengalir deras. Aisyah, istriku yang kukasihi. Jika kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tiada. Namun, jangan pernah merasa sendiri. Allah selalu bersamamu, dan di dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa. Aku menitipkan amanah besar, anak kita. Dia adalah cahaya yang akan melanjutkan dakwah dan perjuangan kita. Didiklah dia dengan cinta dan ajarkan dia mencintai Allah. Jangan takut, karena aku percaya kau akan menjadi ibu yang luar biasa. Kata-kata itu seperti cambuk bagi Aisyah. Ia sadar bahwa duka tidak boleh membuatnya lemah. Ia harus bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak yang sedang ia kandung dan amanah yang ditinggalkan suaminya. Waktu terus berjalan, dan hari kelahiran semakin dekat. Fatimah dan Ahmad terus mendampingi, memastikan Aisyah tidak kekurangan apapun. Pada suatu malam yang dingin, Aisyah merasa kontraksi hebat. Fatimah segera memanggil bidan, sementara Ahmad mengumpulkan para tetangga untuk membantu. Proses persalinan itu panjang dan melelahkan. Aisyah hampir kehilangan kesadaran beberapa kali. Namun, di tengah kesakitan itu, ia terus melantunkan doa, meminta pertolongan Allah. Akhirnya, tangisan bayi memecah keheningan malam. Semua orang terharu, terutama ketika mereka melihat bayi itu, yang wajahnya bersinar seolah membawa cahaya. Bidan tersenyum sambil menyerahkan bayi itu kepada Aisyah. Anakmu laki-laki, Bu Aisyah. Dan dia istimewa. Aisyah memeluk bayi itu dengan air mata kebahagiaan. Ini anakmu, abang, bisiknya, seolah berbicara kepada almarhum suaminya. Aku akan menjaganya, seperti yang kau amanahkan. Kabar kelahiran bayi itu segera tersebar di desa. Banyak yang datang untuk melihatnya, dan mereka semua merasa takjub. Seorang tetua desa berkata, bayi ini adalah penerus Kiai Abdul Rahman. Lihatlah, wajahnya membawa ketenangan dan harapan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aisyah tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia harus membesarkan anak ini dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Dengan dukungan Fatimah, Ahmad, dan masyarakat desa, ia bertekad untuk menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Malam itu, ketika bayi kecil itu tertidur di pelukannya, Aisyah memandang ke langit. Abang, aku tahu kau melihat kami dari sana. Aku akan memastikan cahaya yang kau tinggalkan tetap bersinar, ucapnya lirih, sebelum akhirnya memejamkan mata dengan hati yang penuh syukur. Bayi kecil itu tumbuh dengan cepat, dan semakin hari semakin menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Ia diberi nama Abdullah, sesuai dengan permintaan almarhum Kiai Abdul Rahman. Abdullah adalah anak yang tenang, nyaris tak pernah rewel. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang membuat siapapun yang menatapnya merasa damai. Aisyah merawatnya dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap malam, ia membisikkan ayat-ayat Al-Quran di dekat telinga Abdullah. Fatimah dan Ahmad juga tak pernah lelah membantu, seolah bertekad melanjutkan amanah ayah mereka. Namun, meski Abdullah tumbuh dalam kasih sayang, kehidupan mereka bukan tanpa rintangan. Ketika Abdullah menginjak usia 2 tahun, seorang pedagang yang baru menetap di desa mulai menyebarkan fitnah. Ia iri dengan perhatian masyarakat kepada keluarga Kiai Abdul Rahman. Apa hebatnya anak itu, katanya di pasar suatu hari. Dia hanya anak seorang wanita muda yang menikah dengan kiai tua. Jangan sampai kita terpesona dengan hal yang tak jelas. Kabar itu sampai ke telinga Aisyah. Meski hatinya terluka, ia memilih diam. Fitnah adalah ujian kesabaran, pikirnya. Namun, Fatimah tidak bisa tinggal diam. Ibu, izinkan saya membela nama baik keluarga kita, pintanya suatu sore. Aisyah menggeleng sambil tersenyum. Nak, biarkan Allah yang membalas. Kita cukup tunjukkan siapa kita dengan perbuatan baik. Abdullah adalah bukti nyata kebesaran Allah. Kita tak perlu membuktikan apapun pada mereka yang tak memahami. Tak lama setelah itu, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Abdullah,
yang saat itu baru berusia 3 tahun, tiba-tiba berjalan ke masjid yang biasa digunakan ayahnya mengajar. Ia memungut sebuah kitab kuning yang sudah lusuh dari sudut ruangan dan membukanya. Dengan suara jernih, ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dan artinya dengan fasih, seolah ia telah mempelajarinya bertahun-tahun. Para jamaah yang ada di masjid tertegun. Salah seorang lelaki tua yang dulu menjadi murid Kiai Abdul Rahman langsung bersujud sambil menangis. Subhanallah, anak ini benar-benar mewarisi karamah ayahnya, serunya. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Orang-orang yang sebelumnya meragukan Abdullah mulai menyadari bahwa ia bukan anak biasa. Banyak yang datang ke rumah Aisyah untuk meminta maaf dan menyatakan dukungan mereka. Namun, di balik perhatian yang semakin besar itu, Aisyah merasa khawatir. Ia takut Abdullah akan tumbuh dengan beban harapan yang terlalu berat. Suatu malam, ia berdoa di sisi tempat tidur Abdullah. Ya Allah, lindungilah anak ini dari ujian yang tak sanggup ia pikul. Jadikan ia anak yang rendah hati dan tetap berada di jalan-Mu. Waktu terus berjalan, dan Abdullah semakin menunjukkan bakatnya. Pada usia 5 tahun, ia sudah hafal Al-Quran dan mulai memahami tafsirnya. Para ulama dari desa-desa sekitar datang untuk mengujinya, dan semuanya pulang dengan rasa takjub. Abdullah bahkan mulai memberikan ceramah singkat di masjid, meski usianya masih sangat muda. Namun, cobaan besar kembali datang. Suatu hari, seorang ulama dari kota datang ke desa. Ia mendengar tentang Abdullah dan ingin mengujinya secara langsung. Namun, niat ulama itu bukan untuk belajar, melainkan untuk menjatuhkan Abdullah. Seorang anak kecil tak mungkin memahami ilmu agama dengan benar. Aku akan membuktikan bahwa semua ini hanya kebohongan, katanya pada para jamaah. Ketika hari pengujian tiba, masjid dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan. Abdullah, yang saat itu mengenakan baju sederhana, duduk dengan tenang di hadapan ulama tersebut. Dengan nada tegas, ulama itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, berharap Abdullah tidak mampu menjawab. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Abdullah menjawab setiap pertanyaan dengan tepat, bahkan memberikan penjelasan tambahan yang membuat ulama tersebut terdiam. Para jamaah bersorak, tetapi Abdullah hanya menundukkan kepala. Ilmu ini bukan milik saya, tetapi anugerah dari Allah, katanya dengan suara lembut. Ulama dari kota itu berdiri, wajahnya merah padam. Anak ini adalah karunia Allah, ujarnya akhirnya. Saya yang salah telah meragukan keistimewaannya. Setelah kejadian itu, nama Abdullah semakin dikenal, tidak hanya di desanya, tetapi juga di luar wilayah mereka. Aisyah, meski bangga, tetap mengingatkan Abdullah untuk selalu rendah hati. Ingatlah, nak, katanya suatu malam, apapun yang kau miliki adalah titipan Allah. Jangan pernah sombong, karena ilmu tanpa akhlak hanyalah kesia-siaan. Abdullah mengangguk dengan penuh hormat. Ibu, saya berjanji akan selalu ingat nasihat ibu dan abah, jawabnya. Malam itu, Aisyah kembali teringat surat terakhir dari Kiai Abdul Rahman. Ia tersenyum sambil memandang langit. Abang, amanahmu sedang tumbuh menjadi cahaya bagi dunia. Semoga kau tenang di sisinya. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar yang lembut, menyinari desa yang tenang. Abdullah, kini sudah berusia 7 tahun, duduk di beranda rumah sederhana itu, membaca kitab-kitab yang dikumpulkan oleh almarhum Kiai Abdul Rahman. Sejak hari itu, ia mulai mendapatkan pengakuan dari berbagai kalangan. Tidak hanya masyarakat desa, namun juga ulama-ulama besar dari kota datang untuk belajar darinya, mengakui keilmuan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Namun, di dalam hati kecilnya, Abdullah tetap merasa seperti anak kecil yang baru mulai belajar. Aisyah, meskipun merasa bangga dengan kemajuan Abdullah, tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Ia takut jika putranya terbebani oleh tekanan yang datang seiring dengan kemasyhuran ini. Seringkali, saat malam datang, Aisyah menyelipkan nasihat-nasihat yang lembut. Anakku, jalan ini bukan jalan yang mudah.
Jika kelak Allah memberi engkau ilmu yang banyak, ingatlah untuk selalu rendah hati dan menjaga akhlak. Abdullah hanya tersenyum, kemudian dengan hati-hati menjawab, "Ibu, saya akan selalu berusaha menjadi anak yang baik dan membawa cahaya, seperti yang Abah ajarkan. Saya tidak akan melupakan doa-doa yang ibu lantunkan untuk saya." Namun, meskipun Abdullah berusaha menjaga sikap, dunia luar tetap memberikan tantangan. Keberadaan anak yang begitu istimewa menarik perhatian banyak orang, baik yang tulus ingin belajar, maupun yang memiliki niat buruk. Suatu hari, seorang ulama dari luar kota datang dengan tawaran menggiurkan. Ia ingin membawa Abdullah ke kota besar untuk menjadi murid utama di sebuah madrasah ternama. Anak ini adalah permata yang luar biasa. Saya bisa menjamin bahwa ia akan menjadi ulama besar jika saya mendidiknya. Kalian tidak bisa menahannya di desa kecil ini, kata ulama tersebut. Dengan penuh keyakinan. Namun, Aisyah, yang telah merasakan berbagai ujian dalam hidupnya, merasa ragu. Kami tidak mencari kemegahan. Kami hanya ingin Abdullah menjadi anak yang berakhlak mulia, tidak untuk dipamerkan kepada dunia, jawabnya lembut, meskipun hatinya penuh keraguan. Ulama tersebut tidak menyerah, bahkan berusaha menekan. Anak ini akan dilupakan di desa ini. Jika kalian tidak membiarkannya pergi, ia hanya akan menjadi anak biasa, tanpa pengaruh yang luas. Bukankah itu yang kalian inginkan untuknya? Namun, Abdullah yang mendengar percakapan itu dengan hati-hati, berdiri dan berkata, "Saya tidak membutuhkan dunia untuk mengukur seberapa besar ilmu saya. Saya hanya ingin menjadi pribadi yang berguna, seperti yang Abah ajarkan." Kata-kata Abdullah menggema di ruang rumah itu, menyentuh hati Aisyah. Ia tahu, anaknya tidak hanya mewarisi ilmu agama dari sang ayah, tetapi juga akhlak yang luar biasa. Abdullah tidak perlu buktikan apapun kepada dunia. Yang terpenting adalah buktikan pada diri sendiri dan pada Allah bahwa kamu berjalan di jalan yang benar, ucap Aisyah dengan air mata yang mengalir. Ulama dari kota besar itu akhirnya pergi dengan tangan kosong. Aisyah merasa lega, tetapi juga semakin sadar bahwa masa depan Abdullah penuh dengan ujian yang tak terduga. Ia tidak bisa terus-menerus melindungi Abdullah dari dunia luar, namun ia yakin bahwa dengan pendidikan dan nasihat yang benar, Abdullah akan tetap teguh pada jalan yang benar. Seiring berjalannya waktu, Abdullah semakin dewasa. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang anak yang pintar, tetapi juga sebagai pemimpin muda yang bijaksana. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta petunjuk, dan ia dengan sabar memberikan nasihat. Sifat rendah hatinya tetap terjaga meskipun semakin banyak yang mengenalnya. Suatu hari, saat Abdullah berdiri di hadapan jamaah di masjid, ia mengingat pesan ibunya dan almarhum ayahnya. "Saya bukanlah orang yang lebih baik dari kalian. Semua yang saya ketahui adalah pemberian dari Allah, dan saya hanyalah pembawa pesannya. Jangan pernah melihat saya sebagai sosok yang lebih tinggi, karena kita semua adalah hambanya," ucap Abdullah dengan suara yang tegas namun penuh kelembutan. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam, merenung dalam-dalam. Mereka yang datang dengan ekspektasi besar terhadap Abdullah mulai menyadari bahwa ulama besar yang mereka lihat bukanlah sekadar seorang yang memiliki ilmu, tetapi seorang yang telah menjadikan akhlak dan kerendahan hati sebagai pedoman hidup. Aisyah, yang mendengar dari luar masjid, merasa haru. Ia tahu, anaknya telah memilih jalannya dengan benar, mengikuti jejak sang ayah tanpa terlena oleh kemegahan dunia. "Abang, aku telah menunaikan amanahmu dengan baik," bisik Aisyah dalam hati, sembari menatap langit senja yang begitu indah. "Anakku, kau adalah bukti bahwa cinta, doa, dan amanah bisa melahirkan cahaya yang tak pernah padam."